Bapak Ibu semuanya, kita mau mulai ibadah kita saat ini. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dari tempat kami masing-masing Tuhan, dengan satu kerinduan kami. Kami mau berjumpa dengan Yesus. Kami mau merasakan Roh Kudus di dalam hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus saat ini Bapa yang baik. Kami mau menyerahkan setiap hati kami. Tuhan kuasai hati kami, bahkan tempat ini Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai selesai ibadah Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah, kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Pujilah namamu Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Satu-satunya
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Katakan dia ubah hidupku, dia ubah hidup. Haleluya Tuhan. Percaya Engkau yang mengubah setiap kehidupan kami. Siapalah kami ini Tuhan? Kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi kami saat ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Yesus, nama yang luar biasa. Bawa hidupku dalam hidup kami. Yes. kami Tuhan yang besar, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kami siap melompat bagi Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami satukan hati kami. Kita semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya Bapak Ibu yuk. Haleluya. Haleluya, silakan haleluya. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. 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 Haleluya. Sama-sama kita akan puji ini yuk. Lebih dari pemenang. Semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan imanmu. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Ibu semuanya? Haleluya, kita semua bersuka cita. Tiba saatnya saya persilakan untuk boleh kembali duduk. Kita mau masuk dalam inti ibadah kita hari ini. Kita mau mendengarkan kata hati, isi hati Tuhan untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dengan satu pujian. Haleluya Tuhan Yesus, tak sekalipun melupakanku. Haleluya Yesus, Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya itu Yesus. Tak sekalipun
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarkan hati kita betul-betul melekat kepadanya, betul-betul mengandalkan Dia, percaya kepadanya. Selama kita hidup di bumi ini, di dunia ini, tidak ada andalan yang lain, karena kita betul-betul butuh Dia, bukan hanya nanti ketika mati, tapi ketika kita masih ada di bumi ini, kita butuh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarkan minggu ini kita betul-betul dapatkan bagaimana sih sebagai orang-orang percaya untuk dapat hidup di dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kekacauan. Bapak Ibu semuanya, kita kadang-kadang bingung menjadi orang percaya untuk dapat menghidupi kehidupan ini. Kok kayaknya antara firman Tuhan dengan aplikasi kehidupan itu sangat berbeda Bapak Ibu semuanya. Tapi itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Kenapa Tuhan Yesus itu betul-betul mau datang dan menunjukkan bagaimana engkau harus hidup di dunia ini, di tengah-tengah manusia yang tidak percaya, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah tekanan. Tapi Dia bisa dan berhasil dan menang, menunjukkan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan utus dan hidup di dunia ini. Mari kita baca satu firman Tuhan aja dari Lukas 2 ayat 52, dikatakan demikian Bapak Ibu semuanya. Yesus makin besar, Yesus makin dewasa. Oh, saya baca nih dari perjanjian baru yang paling baru Bapak Ibu semuanya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu semua, kata-kata Yesus makin dewasa ini ada satu pertumbuhan secara jasmani, secara tubuh. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan NIV stature, statur Bapak Ibu semuanya, yaitu tubuhnya yang bertumbuh. Dia semakin dewasa dan bertambah hikmatnya. Hikmat bicara tentang kedewasaan atau pertumbuhan di dalam roh Bapak Ibu semuanya. Orang yang dapatkan Tuhan yang betul-betul rohnya bertumbuh, karena roh ini Bapak Ibu semuanya yang kadang-kadang kita tidak perhatikan sebagai manusia. Kita lebih memperhatikan kepada pertumbuhan jasmani, tapi ini adalah pertumbuhan rohani. Jadi manusia terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh Bapak Ibu semua. Kita harus betul-betul bertumbuh di dalam roh Bapak Ibu, manusia rohani kan gitu. Tapi Tuhan Yesus menyatakan sendiri, Dia ada di bumi, Dia bertumbuh bukan hanya secara badani, secara physically, secara jasmani, tapi Dia juga bertumbuh secara rohani. Jiwani itu melekat kepada tubuh kita Bapak Ibu semuanya. Kita bertumbuh secara badani, bertumbuh secara jasmani, tapi kadang-kadang kita lupa, kita tidak bertumbuh secara rohani. Jadi manusia roh kita tidak bertumbuh, tapi Tuhan Yesus Dia bertumbuh secara jasmani dan secara rohani Bapak Ibu semuanya. Nah, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi di dalam pertumbuhannya, orang yang bertumbuh di dalam jasmani dan bertumbuh di dalam rohani, mereka akan disukai oleh Allah dan manusia. Mereka akan dikasihi oleh Allah dan manusia, karena pertumbuhan manusia rohanimu akan membawa hikmat dalam kehidupanmu, sehingga engkau hidup tidak sama dengan orang dunia. Engkau punya hikmat dan makrifat yang datangnya dari surga, karena kita percaya Bapak Ibu semuanya, Kristuslah hikmat dan makrifat daripada surga itu sendiri. 1 Korintus 2 katakan bahwa Kristus adalah hikmat Allah Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita bertumbuh
di dalam Dia kita bertumbuh di dalam hikmat-Nya Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya inilah yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Kita bukan hanya hidup secara jasmani, tapi kita harus hidup juga secara rohani dan bertumbuh di dalam rohani Bapak Ibu semuanya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga Dia dapatkan kasih, yaitu perkenanan dari Allah, dan orang-orang pun berkenan kepada Dia Bapak Ibu semuanya, sehingga bukan kebencian tapi sukacita, damai sejahtera itu ada dan nyata dalam kehidupannya selama Dia ada di bumi. Karena di dunia ini Bapak Ibu semuanya penuh dengan namanya kebencian, tapi bagaimana Yesus masih bisa dikasihi Bapak Ibu semuanya, karena Dia mengasihi dan Dia sudah memberikan yang terbaik, yaitu kasih yang sejati pada setiap orang yang percaya kepada Dia, sehingga Dia dikasihi Allah dengan kematiannya di atas kayu salib, merupakan satu pengorbanan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Dia juga dikasihi oleh manusia, walaupun kadang-kadang tidak masuk akalnya kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita susah untuk dapat mengerti. Ketika kita percaya kasihnya Allah, pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita percaya betul Bapak Ibu semuanya bahwa Dia mengasihi kita, Dia mengorbankan hidupnya untuk kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Dan saya percaya orang-orang yang hidup di dalam roh yang sama, maka dia akan mendapatkan namanya kasih Allah, perkenanan Tuhan, dan juga kasihnya manusia selama dia hidup di bumi ini. Haleluya. Nah, saya akan membawa sedikit Bapak Ibu semuanya apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini untuk mempunyai yang namanya balance of life, yaitu keseimbangan di dalam kehidupan. Ini menarik kalau saya belajar Bapak Ibu semuanya apa yang Tuhan sampaikan dan contohkan melalui kehidupannya di dalam Lukas 2 ayat 52 ini. Dan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bisa lihat sendiri melalui firman Tuhan ini di dalam Perjanjian Lama. Bahkan saya lihat bagaimana Samuel Bapak Ibu semuanya dikatakan bahwa dia pun berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Disebutkan di dalam 1 Samuel 2 ayat 26, dia berkenan di hadapan Allah dan juga berkenan di hadapan manusia di dalam pertumbuhannya selama dia hidup sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan melihat satu hal Bapak Ibu, bagaimana supaya kita ini bisa betul-betul hidup di dalam keseimbangan. Banyak orang ini, banyak kita Bapak Ibu semuanya tidak hidup di dalam keseimbangan atau balance of life Bapak Ibu semuanya. Kita bingung menjadi orang percaya selama kita hidup di dunia. Tapi saya melihat betul Bapak Ibu semuanya bagaimana Tuhan sudah menunjukkan sendiri kepada setiap daripada kita. Nah, kalau saya belajar dari 1 Samuel 1 Bapak Ibu semuanya, mungkin kita semuanya sudah dengar atau sudah baca Bapak Ibu semuanya bagaimana 1 Samuel 1 di ayat 11 sampai dengan 17. Kalau boleh saya bacakan sedikit Bapak Ibu semuanya di bagaimana Hana, seorang ibu yang betul-betul Bapak Ibu semuanya percaya dan mengasihi Tuhan. Ini luar biasa. Kenapa seorang ibu yang betul-betul percaya kepada Tuhan membawa dampak kepada anak-anaknya. Nah, ini makanya saya percaya sekali orang-orang tua, ibu-ibu itu sangat pegang peranan penting dalam kehidupan anak-anak kita untuk membawa transformasi kepada mereka tetap percaya, karena dunia ini akan membuat kita degradasi daripada iman kita. Dunia ini akan menarik kita, mempengaruhi kita, tetapi kita punya peranan yang sangat penting Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua, khususnya ibu-ibu yang selalu bersama dengan anak-anak. Tapi juga demikian bapak-bapak, saya percaya hari-hari ini kita sebagai seorang ayah kadang-kadang tidak mempunyai waktu untuk anak-anak kita, tapi Tuhan mau kita sebagai orang tua yang sudah dipercayakan kepada anak-anak untuk bisa
menjadi seorang ayah, seorang imam di dalam rumah tangga yang betul-betul membawa pengenalan anak-anak kita sebagai mediator untuk mereka dapat mengenal Tuhan sebagai medianya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini menarik kalau saya lihat, Bapak Ibu boleh lihat baca, karena waktu kita tidak terlalu banyak, di dalam 1 Samuel 1 ayat 11 bagaimana Hana katakan ketika anak ini yang diharapkan, Bapak Ibu semuanya, lahir, dikatakan demikian, saya akan bacakan. Kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau juga tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sampai ayat 17 Bapak Ibu boleh baca bagaimana kerinduan seorang ibu ketika dia tidak dapat atau belum dikaruniai seorang anak, dan kebetulan dia mempunyai saingan, yaitu Penina, Bapak Ibu semuanya, punya anak yang selalu mengejek kepada dia, tapi dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia percaya betul bahwa Tuhan akan membukakan kandungannya, bahwa Tuhan mampu untuk melakukannya. Nah, makanya saya melihat dari sini, Bapak Ibu semua, ini ibu yang betul-betul percaya, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bahkan dia mau menyerahkan anak ini kepada Tuhan, dan dia percaya betul, Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu baca sampai ke bawah, bagaimana doa-doanya ketika dia disakiti, ketika dia merasa lonely, ketika dia merasa tidak ada gunanya, tapi dia hanya pour out, dia hanya tumpahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu semuanya? Apakah kita melakukan hal yang sama? Kadang kita marah dengan keadaan, kita marah sama Tuhan, bahkan kita sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan, kepada gereja, kepada imamnya. Tapi luar biasa kalau saya belajar dari Hana ini, Bapak Ibu semua, seorang ibu yang luar biasa, sehingga dia dapatkan Samuel yang tadi dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 26, dia bertumbuh, anak itu bertumbuh. Ketika dia lahir, dia serahkan kepada Imam Eli, dia bertumbuh di dalam tubuhnya dan dalam hikmatnya juga, sehingga dia dikasihi oleh Tuhan dan juga oleh manusia, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang luar biasa. Tapi faktor yang pertama yang saya lihat dari ibunya tadi, Bapak Ibu semuanya, dan sama dengan Tuhan Yesus, dengan ibunya yang betul-betul punya iman percaya, dia selalu menyimpan, tadi di dalam Lukas 2, menyimpan apa yang terjadi, karena dia melihat apa yang Tuhan lakukan, dia menyimpan dalam hatinya. Disatakan bahwa ini mata yang selalu melihat, bahwa iman percayanya Tuhan buktikan, sehingga dia menyimpan dalam hatinya, karena dia melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui anak ini. Itu yang dilakukan oleh Maria. Demikian pula dengan Hana, dia punya iman yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, sehingga dia berdoa, dia percaya Tuhan mampu membukakan buah kandungannya, bahkan Tuhan mampu mendengar doa-doanya dan sudah menjawab doa-doanya. Ini yang pertama. Sebagai orang tua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini perlu sekali untuk punya yang namanya iman percaya. Nah, sehingga iman percaya kita ini tidak bergeser, Bapak Ibu semua, karena situasi dan kondisi, tidak bergeser karena tekanan dunia, tidak bergeser karena apa? Karena godaan dunia. Kita diberikan lebih, kita mempunyai lebih, sehingga kita lupakan Tuhan. Tapi iman percaya itu akan stay still, dia akan tetap ada dan terus ada, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang harus kita sebagai orang-orang percaya di zaman ini, di zaman now, Bapak Ibu semuanya, untuk tetap memelihara. Karena Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Itu satu yang pertama. Jadi ini orang tua, bukan hanya Hana saya percaya, tapi Elkana juga suaminya. Dia sungguh percaya, Bapak Ibu semuanya, walaupun tidak diceritakan di Alkitab, bahwa dia berdoa dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan apa yang dijanjikannya tidak akan pernah gagal.
sehingga dia bisa dapatkan anak mereka, yaitu Samuel, Bapak Ibu, yang betul-betul mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa diingatkan kepada kita. Nah, kalau saya akan melihat selanjutnya Bapak Ibu semua, kedua, apa yang Hana ini lakukan terhadap Samuel, karena kalau kita melihat bagaimana Eli aja tidak berhasil membesarkan anaknya Hofni dan Pinehas yang bertumbuh menjadi bajingan. Dia seorang imam tapi menjadi orang yang begitu tidak menghormati Tuhan, orang yang begitu durjana, dursila, Bapak Ibu semuanya. Tapi bagaimana kok Samuel yang kecil ini sama Hana diserahkan kepada Imam Eli? Karena saya percaya betul tadi Hana masih sungguh-sungguh percaya bersama Elkanah bahwa Tuhan mampu memakai Eli, karena Tuhan sudah memilih Eli sebagai imamnya, yaitu mediator manusia kepada Tuhan. Walaupun dia gagal mungkin karena darah dagingnya untuk membesarkan Hofni dan Pinehas di dalam Tuhan, tapi Tuhan masih memakai. Makanya apa yang pelajaran yang kedua yang saya dapatkan dari sini adalah kadang-kadang kita ini salah, Bapak Ibu semuanya. Hubungan kita dengan Tuhan sebagai orang tua, hubungan kita dengan Tuhan kadang-kadang kalah dengan hubungan kita dengan daging, yaitu anak-anak kita. Demikianlah yang saya lihat apa yang terjadi dengan Imam Eli dan kepada anak-anaknya. Dia lebih menghormati anak-anaknya, dia gak enak untuk menegur anaknya, bahkan untuk mendisiplin atau menghukum anak-anaknya ketika anak-anaknya berlaku dursila tadi, Bapak Ibu semuanya. Dia tidak menghormati Tuhan karena persembahan yang seharusnya untuk Tuhan, bahkan mereka ambil lebih dahulu. Tapi ketetapan imamat tetap terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupannya, yaitu hubungan manusia yang masih punya percaya kepada Tuhan melalui Imam Eli pada zaman itu. Nah, walaupun dia sendiri gagal sebagai imam terhadap anak-anaknya, tapi dia tidak gagal menjadi seorang imam terhadap umat Tuhan yang masih punya iman percaya. Itu yang kedua yang saya lihat. Makanya jangan sampai kita orang tua karena kebapaan, keibuan kita, hubungan darah kita gagal menjadi imamnya Tuhan terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu semua. Karena mereka butuh mediator. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan Yesus sang mediator kita, imam besar kita, Bapak Ibu semuanya, tinggal di dalam kita untuk memampukan kita untuk menjadi mediator anak-anak kita yang belum mengenal Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita lebih, Bapak Ibu semuanya, berfungsi atau memposisikan diri kita sebagai ayah dan ibu, orang tua saja. Tapi kita lupa membawa posisi imamat tadi, menjadi wakilnya Tuhan untuk memperkenalkan dan membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Di sini, Bapak Ibu semuanya, kita lupa balance kehidupan. Betul, kita ada di dunia, kita butuh sebagai orang tua untuk menyediakan makan, minum, tempat tinggal, keuangan, kebutuhan sekolah. Tapi kita lupa, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita juga butuh mempertumbuhkan mereka di dalam rohnya, Bapak Ibu semuanya. Manusia rohaninya butuh ditumbuhkan. Inilah keseimbangan hidup yang Tuhan sudah contohkan bahkan sebelum itu di dalam perjanjian lama pun sudah dicontohkan, sudah ditulis, Bapak Ibu semuanya, di dalam kisah Samuel ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini biar menjadi peringatan buat setiap daripada kita. Itu yang kedua dari Imam Eli ini, Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga yang saya lihat lebih lagi luar biasa, dikatakan kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 1, 1 Samuel 2 tadi, dikatakan bahwa tiap tahun ketika Hana dan Elkanah itu datang, dia selalu membawakan baju efod, Bapak Ibu semuanya, kepada anaknya. Ini mereka bukan dari keturunan imam, tapi diserahkan kepada Eli, sehingga baju efod itu hanya dipakai oleh imam-imam yang bekerja di rumahnya Tuhan. Samuel ada di dalam rumahnya Tuhan hari-hari ini. Tapi luar biasa ketika saya belajar apa ini yang menjadi
pesan Tuhan kepada setiap kita. Menarik Bapak Ibu semuanya, anak kecil dipakein baju efod Bapak Ibu semuanya. Ini keseimbangan yang kedua yang harus kita dapatkan di bagian yang ketiga ini Bapak Ibu semuanya, bahwa baju efod itu ada gantungan di bawahnya Bapak Ibu semuanya. Gantungannya itu adalah bel emas, golden bell Bapak Ibu semua, sama pomegranate, buah delima Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Nah, ini satu perlambangan keseimbangan juga di dalam kehidupan, karena bel emas itu bicara tentang kesaksian apa yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan melalui mulut kita selama kita hidup di dunia ini kepada orang-orang di sekitar, baik di gereja, di pekerjaan, di keluarga, maupun dimanapun kita ditempatkan. Nah, pomegranate Bapak Ibu semuanya, buah delima ini Bapak Ibu semuanya, bicara adalah buah yang menyegarkan di padang gurun Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah buah kehidupan daripada setiap kita. Artinya apa? Prakteknya Bapak Ibu semuanya. Jadi ada satu keseimbangan, karena di baju efod ini dia dipakai antara lonceng emas ini dan buah delima ini berganti-gantian Bapak Ibu semuanya. Artinya bahwa setiap daripada kita ini harus punya yang namanya keseimbangan, bukan hanya bersaksi, bukan hanya khotbah, tapi prakteknya harus kelihatan, yaitu buah kehidupan kita. Nah, ini seimbang Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan, dan ini sudah Tuhan Yesus contohkan sendiri di dalam kehidupan selama dia ada di bumi ini. Nah, makanya ini penting sekali Bapak Ibu semuanya untuk membawa, untuk maintaining sampai generasi di bawah kita dan di bawah kita lagi, bahwa mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah tipuan dunia, di tengah tekanan dunia, di tengah kesibukan dunia. Mereka menang Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya bahwa keselamatan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita akan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Dan baju efod bicara tentang otoritas, dan otoritas itu sudah diberikan kepada kita, otoritas keimaman. Dan imam itu adalah mediator, dia yang dipercayakan Tuhan untuk menyambungkan antara manusia yang tidak mengenal Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Luar biasa, Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita, dan hari ini rohnya ada di dalam kita yang memampukan kita, menjadikan kita orang-orang percaya, menjadi imamat yang rajani, membawa anak-anak kita, membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk dapat mereka mengenal Tuhan. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Ini satu pesan pendek dalam kehidupan, bagaimana kita hidup untuk dapat hidup di bumi sebagai orang-orang surgawi dalam keseimbangan kehidupan, sehingga apa yang kita yakini kita dapatkan dalam realita kehidupan Bapak Ibu semuanya, sehingga orang dapat percaya, orang dapat melihat tanpa kita mungkin harus berkoar-koar. Orang sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan hidup dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini saya mau katakan, biarkan pesan Tuhan ini betul-betul tertanam di hati setiap daripada kita. Kita hidupi dalam balance of life Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai engkau gak seimbang, terlampau ngeroh tapi gak ada prakteknya, terlampau duniawi, physically Bapak Ibu semuanya, gak ada rohnya Bapak Ibu semua. Tapi Tuhan Yesus menyontohkan bagaimana Samuel kita bisa lihat sebagai salah satu contoh, bagaimana Imam Eli, bagaimana Hana dan Elkana. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, kita hari ini diingatkan sehingga kita gak komplainin, kita gak salahkan dunia, gak salahkan lingkungan, tapi tanggung jawab dan otoritas itu ada dan sudah diberikan kepada setiap daripada kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Berkat-Mu melimpah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan orang-orang percaya untuk menjadi imamat yang rajani. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima kembali ya Tuhan. Dan kami percaya restorasi pasti terjadi.
Kami mengangkat tangan kami ke atas Tuhan untuk menerima berkat yang datang dari atas. Kau memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami terima dan kami percaya atas berkat-berkat-Mu. Saat ini kami siap menerima berkat yang datang dari Engkau Tuhan, untuk menjadikan kami berkat buat negeri ini, buat tempat di mana kami ditempatkan oleh Tuhan, sehingga orang dapat melihat dan diselamatkan oleh Tuhan. Kasih yang datang dari Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Engkau yang percaya, engkau yang menerima, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.